مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم kecuali surat Asy-Syu'ara ayat 89. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau ini sebenarnya sampun kalau terangkan sedikit mengenai tentang Al-Qalbin Salim, tentang ayat 49 niki. Samangke jadi sedikit menjabarkan malih tentang ilaman atallaha biqalbin salim ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kemarin dikatakan bahwa wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau mempermalukanku ya Allah di hari di mana hari itu dibangkitkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana tidak bermanfaat yang namanya harta juga anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang-orang yang mendatangi Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Ini sih khawatir syak lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki tinggal dikaakan ngeten. Ayo. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yakni wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau, ini masih doanya Nabi Ibrahim ya. Masih doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku salah satu doanya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau permalukan aku di hari di mana semua para manusia itu dibangkitkan. Niki seperti yang kita ketahui bahwa besok di hari kiamat itu merupakan hari yang sudah tidak ada rahasia lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa para ulama itu sudah mendauhkan bahwa besok di akhirat niku sudah benar-benar akan ditayangkan, cara bahasanya kan ngoten ya. Seluruh amaliyah kita sehingga mungkin kita akan malu atas semua amal-amal yang kita ketahui, yang telah kita lakukan di dunia. Mulanya doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim ini maksudnya gimana sih? Ya orang-orang yang hatinya selamat. Orang-orang yang hatinya selamat. Dalam surat Al-Baqarah ayat di awal-awal, sampean hafal insyaallah, yakni ada dawuh fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Jadi ada dua. Jadi ada yang qalbin salim, ada yang fi qulubihim marad. Ada orang-orang yang di dalam hatinya banyak penyakitnya. Maka ini merupakan sebuah perbandingan daripada dua ayat dalam ayat Al-Qur'an. Yang kita sedang membahas qalbin salimnya.
hati yang selamat. Selamat dari apa? Kalau dalam kitabnya jenengan ai minasyirki wan nifaqi, yakni dari syirik dan juga kemunafikan. Syirik menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Dan juga munafik terutama adalah syirik yang akbar, terutama adalah syirik yang sifatnya itu benar-benar paling besar, yaitu menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Dan juga daripada tindakan munafik, munafik itu apa? Secara zahir mereka menampakkan iman, tapi secara batin mereka tidak iman. Dan mungkin juga yang perlu dikategorikan bahwa jangan sampai kita itu bahwa ini termasuk daripada qalbin salim. Qalbin salim itu kelas-kelasan, Pak. Qalbin salim itu memiliki levelnya sendiri-sendiri. Kalau levelnya kita ini mukmin, orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang biasa, ya yang penting kita itu beriman, tidak syirik, tidak menyekutukan kepada Allah, tidak dan juga tidak munafik. Itu sudah cukup. Tapi kalau lebih kelas yang lebih tinggi lagi dikatakan oleh para ulama, juga kita jangan sampai terjatuh di dalam syirik yang khafi. Syirik yang khafi, syirik yang sifatnya samar. Syirik yang sifatnya samar sering kan kalau sampai akan di dalam beberapa pertemuan ngawas tafsir bahwa ya termasuk syirik yang samar kita itu menuhankan sebuah hal yang sifatnya selain Allah Ta'ala. Kita menuhankan kepada selainnya Allah Ta'ala, tapi tetap kita mengesahkan kepada Allah, tapi kita menuhankan asbab. Contoh mawon, kita ngomong bahwa aku ini lek ora kerja ora iso mangan ya. Aku ini selagi ono harta, selagi saya punya harta yang banyak, hidup saya aman. Ini kan namanya syirik yang khafi, menyekutukan terhadap sebab-sebab selainnya Allah Ta'ala. Ini namanya syirik khafi. Dan termasuk daripada yang dibahas dalam hal ini seperti yang didakwakan di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Tadi saya baca di dalam kitab Ruhul Ma'ani akan termasuk qalbin salim. Di sini adalah menyelamatkan hati. Tengriki akan ilaman atallaha biqalbin salim. Tengriki akan aiman atallah biqalbin salim an maradil kufri wan nifaqi darurat ashtirati naf'i kullin minhuma bil iman. Sebagai syarat mutlak bahwa yang namanya harta dan juga anak bisa akan memberikan manfaat itu harus memiliki hati yang selamat dari kesyirikan dan juga kemunafikan. Terus ngriki ngendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan lebih dari itu sebenarnya. Ngriki ngendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan ngriki waqala al imam huwa al khali anil aqaid al fasidah wal maili ila syahawati dunya waladzatiha wa yatbi'u dzalikal a'mal salihah id min alamati salamatil qalbi ta'siru fil jawarih. Ngerti dikaaken qalbin salim itu bagaimana sih? Qalbin salim itu kalau kan pun matur nggih bahwa ini kelasnya beda-beda. Kelasnya orang-orang awam ngono sing penting tidak menyekutukan kepada Allah, tidak melakukan tindakan nifak, tidak munafik, itu kelasnya wong awam. Rodok munggah didik, rodok kelasnya rodok tinggi lagi, yaitu hati yang selamat adalah hati yang setelah dia itu tidak syirik, tidak munafik, dia selamat dari akidah-akidah yang buruk, dari akidah-akidah yang melenceng, dan juga selamat dari yang namanya condong kepada kemaksiatan dan juga syahwatin nafsiyah atau syahwat-syahwat hawa nafsu. Nah iki sing kelasnya rodok abot maneh, iki kelasnya wong khawas. Ya, jadi kalau kelasnya wong awam sing penting mboten syirik, mboten munafik. Kelasnya orang yang lebih tinggi lagi, kelasnya yang tinggi lagi yaitu sampai dia bisa benar-benar menyelamatkan hatinya dari yang namanya akidah-akidah yang melenceng dan juga menyelamatkan hatinya dari kecondongan-kecondongan kepada dunia dan juga syahwat-syahwat hawa nafsu. Iki wis kelasnya nomor loro, yaitu khawas, orang-orang yang khusus, VIP cara bahasane ngoten. Kelas nomor loro iki awak dhewe kabotan, Pak. Angel rasane awak dhewe kangelan. Krana dingendikaken dalam ayat lain, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Ya boh ayatnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Ya wis kok gak ngene iki. Bubar kabeh ini tadi ini.
Ya Allah, karena memang secara globalnya teng ayatnya kan diingatkan surat Al-Imran niku. Zuyyina linasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini nomor 2 ini kelasnya orang-orang yang khusus. Kelasnya orang-orang yang khusus ini kelasnya sudah kelas di mana seseorang itu bisa membersihkan hatinya dari kecondongan akidah-akidah yang melenceng, kecondongan kepada dunia, dan juga kecondongan kepada hawa nafsu. Karena pada hakikatnya banyak manusia ini zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal muqantarati ila akhiril ayah. Itu kelas yang nomor 2. Iki tok kelas nomor 2 saat kangelan pol rek, muangel. Hati kita ini masih merupakan golongannya hati-hati yang masih kotor. Cara Pak Ijul ngono nang kuliah nyawang bocah hayu nih sik seneng ya Zul ya. Umpamane Heza bareng nih ya kerja nang kafe kan yo kan akeh to Pak ngono-ngono kuwi ya za. Gede to. Yes. Awak dhewe kan nang omah ora tau nang dindi to awak dhewe. Yes. Itu nomor 2 tok awak dhewe wis wangel banget. Ada yang lebih, itu kan kelasnya VIP ya. Yang nomor 3 sudah kelasnya VVIP. VVIP. Kelasnya VVIP itu ngeriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qala Sufyan huwa ay al-qalbu as-salim yaitu alladzi laisa fihi ghairullah. Hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya tidak ada lain kecuali Allah Ta'ala. Iki kelasnya wis VVIP, khawasul khawas. Para orang khususnya khusus. VVIP, orang-orang yang hatinya sudah tidak pernah membayangkan kecuali Allah Ta'ala. Nah, cara bahasanya biar nang lagu nih maafi qalbi ghairullah. Ini apa rek lagu nih rek? Aku nggak ngerti tuh lagu ini. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Itu lagu kelas atas ya Pak. Khawasul khawas. Itu lagunya khawasul khawas yang paling tinggi sendiri. Bahkan akan ada salah seorang wali yang mengatakan bahwa andaikan Allah Ta'ala hilang dari hatiku, tidak terbesit artinya hilang dari hatiku, walaupun cuma sedetik saja, niscaya aku sudah tidak menganggap diriku sebagai daripada golongannya para muslimin. Bayang nih Pak, lali Gusti Allah 1 detik saja dari hatinya, dia sudah menganggap dirinya bukan dari golongan para muslimin. Kelasnya orang-orang VVIP temenan. Cara teng syairannya beripun. Boleh ketemu sairannya, aku sairannya sira tak lali ki. Asiku kelas niki lho. Di dalam kitab namanya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Syarahnya Hikam. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki lho. Ada salah seorang sufi yang paling tinggi sekali yaitu namanya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau dawuh li salasuna sanatan ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin. Saya selama 30 tahun tidak pernah dari hatiku terlepas ingatanku daripada baginda Nabi. Sedikit pun, sedetik pun tarfata ainin. Walau ghaba anni ma'atatu nafsi minal muslimin. Andaikan hilang saja, sedetik saja niscaya aku tidak menganggap diriku sebagai para muslimin, sebagai orang Islam. Sehingga kelasnya VVIP seperti itu Pak. Pun nggih. Itu maknanya qalbin salim. Nah, awak dhewe ngoten wis sing penting awak dhewe salat, sing penting awak dhewe napa namanya Islam. Sing penting mboten munafik wis niku wis wae wisan. Ya syukur-syukur awak dhewe
nawa bahasan nggih, belajar untuk menaikkan kelas. Ya, menaikkan kelas menjadi kelas yang nomor 2, yaitu ya belajar artine ora patek temen dunyo, belajar artine ben ora patek seneng nang kemaksiatan. Kan seperti itu nggih. Belajar, intinya belajar. Lek kelas sing nomor VVIP mang khawasil khawas, saya rasa wis koyo ndak mungkin. Saya dengan pesimis ya, cara bahasa kasarane ngomong. Pesimis rasanya koyo orang mungkin, Pak. Awak dhewe iku atine lalian pol koyo ngene iki. Yang penting kita jangan sampai termasuk di dalam golongannya orang-orang yang fi qulubihim maradun fazadahum maradun. Artinya bagaimana fi qulubihim maradun? Di dalam hati mereka terdapat banyak penyakit, fazadahumullahu maradun, sehingga Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka penyakit-penyakit. Nih loh, jangan sampai ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam hati kita itu sifatnya aja sampai ono penyakit. Makanya kalau di dalam kitab Zubatnya beliau Imam Ibn Ruslan berkata, fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtujuhul mu'atti min fardi dinillahi fit dawami katuhri wa salati wa siyami wal bi'il muhtaji litabayui wa dairil ahkam fi sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasati. Soalnya jelas dol serai ling belas iki bet kepiro iki kira-kira 50-an katene apa 50-an iki sean. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Termasuk daripada kewajiban kita adalah kita itu belajar. Kita itu harus belajar mempelajari masalah penyakit-penyakit hati yang bisa merusak kepada hati, seperti penyakit ujub, membanggakan terhadap diri sendiri, kemudian penyakit riya dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, terus makna ini yang didawuhaken kalian beliau di dalam kitab apa yang namanya Zubat, ya. Ang kitab Zubat yang mriku ingin dikaaken ngoten. Dadi ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ilmu da'indil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Termasuk daripada penyakit-penyakitnya hati yaitu ujub, merasa gede, kowe pinter ngerasa pinter, kowe ngalim ngerasa ngalim. Iku jenenge ujub, membanggakan terhadap diri sendiri. Kemudian kibri, gumedhe awakmu sombong. Mek kancane ora gelem kuwi sombong, merasa diri kamu lebih mulia. Wadail hasadi, dan juga dengki, ya, penuh dengan kedengkian. Mulana teng mriki dawuhnya beliau wa ilmu ta'in lil qulubi mufsidi lahal yahtariza anhu wa huwa ilmu amradihal lati tukhrijuha anis sihhati wa ya'lamu haddaha wa sababaha wa ilajaha. Yes, mriki ngendikaaken ngoten, masyaallah. Ya. Sehingga dawuhnya beliau ini satu terakhir, ini membahas qalbun salim ini yang terakhir. Ini dawuhnya beliau Imam Muhammad bin Romli, beliau dalam mensyarahi kitab Zubatnya beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim wa madzakarul musannaf naqala fi rawdah anil Ghazali summa qala wa qala ghairu fi tafsilun faman ruziqa qalban saliman min hadil amradil muharramah kafahullahu dzalik. Barang siapa yang diberi hati yang selamat oleh Allah Ta'ala dari penyakit-penyakit yang diharamkan ini, seperti ujub, kiber, dan juga yang lainnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Hal itu merupakan hati yang sangat cukup, artinya itu termasuk sebuah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Merupakan kekayaan yang hakikatnya sebuah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Uang duwe hati selamat, Pak, Masya Allah. Gede banget, alhamdulillah banget. Tapi niki, waman lam yaslam wa tamakkana min tathhiri qalbi bi ghairi ta'allumil ilmi al-madhkur wajib tathhiruhu. Kalau hatinya masih belum selamat, berusaha untuk senantiasa mensucikan terhadap hatinya. Semoga kan ingin dikaakan kalian para ulama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, uang gue Pak lek ngopeni atau nyuceni barang najis itu gampang.
Tapi lek nyuceni najise ati, wah, sapa sing iso? Angel. Wong lek berseni kotorane baju, kotoran sepeda motor atau kotorannya rumah, itu dengan mudahnya karena itu termasuk hal yang sifatnya kasat mata, terlihat atau kasat mata. Tapi lek nyuceni ati, Pak, Masya Allah. Angelin ndak ukur. Angel pol pokoknya. Mulane lek para yai-yai zaman singen niku kan lek ana arek mondok iku duduk langsung dikongkon belajar. Sampean bisa tahu sendiri itu dilihat di dalam kitab taklimnya. Para ulama-ulama zaman dahulu itu sebelum anak santri itu belajar langsung ngaji ngene paman langsung nyekel kitab gede-gede kayak ngene. Kitab tafsir ora gelem yai-yai zaman biyen. Kudu sak gurunge ngaji ku ngaji adab dhisik. Ngaji babakan tata krama dhisik. Lek yai-yai Jawa zaman biyen ngaji ku sak gurunge diuriki ngaji ku kongkon bersih-bersih jeding. Apa? Dikongkon bersih-bersih jeding, kon bersih-bersih WC. Loh iya, tapi bagi orang-orang awam sana mungkin mereka masih bertanya-tanya, loh ngaku tujuannya nang mriki ku mondok golek ilmu dikon bersih-bersih jeding. Pasti nggak terima. Padahal pada hal yang seperti itu benar-benar napa? Mempelajari yang namanya membersihkan hati. Wah, angel tenan loh, Cah. Angel tenanan. Belajar yang namanya sebuah kedisiplinan. Ngoten loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kiranya cukup hitung ya tadi dari dalam pembahasan Qalbin Salim itu ya itu rek. Qalbin Salim tadi kelas-kelasan ya. Kelas-kelasan kelasnya dewe-dewe abot. Masya Allah pun tengah iki ngendika akan ngaten nggih niku illa man atallaha bi qalbin salim. Sing penting atina awake dhewe iki aja sampai yang termasuk fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Karena hati itu semakin kotor semakin sulit. Kamu tak kandani. Ini termasuk ilmu angan-angan. Nah, sini sebenarnya bukan angan-angan. Di kitabnya sendiri sebenarnya sudah ada. Dikatakan kalian para ulama, kenapa sih awak dhewe iku butuh untuk membersihkan hati secepat mungkin. Taubat secepat mungkin, bahasanya ngoten ya. Kalau dawuhnya para ulama, hati itu sama seperti halnya barang-barang yang lainnya. Ketika suatu hal itu menetap di dalamnya dalam keadaan tidak lama, kemudian langsung dihilangkan, ini saya akan bersih secara maksimal. Tapi kalau hati itu tidak sesegera mungkin untuk dibersihkan, maka barang yang kotor itu akan melekat ke dalam hati. Ini belajar dari ilmu dohir ya. Kamu lihat, kamu punya baju ya, kalau kotorannya baru saja nempel, entah itu warna makanan atau apa, kalau baru saja nempel, langsung mbok umbah, itu akan dengan mudahnya akan hilang total. Iya toh? Lek seket nemplek iku lho. Kotoran panganan, lek seket nemplek langsung mbok gawa nang semisal panggonane pencucian piring no, kora-kora langsung mbok berseni. Kan langsung hilang, Pak ya. Tapi berbeda halnya ketika sebuah baju itu kotoran yang melekat itu dibiarkan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Otomatis luwih angel persen-persenane. Lah hatine awak dhewe ya padha koyo ngono kuwi, Pak. Kenapa kok harus sesegera mungkin? Karena suatu hal yang dibiarkan menetap akan bisa melekat dan sulit untuk dihilangkan. Ini sing angel tenanan, Pak. Tak kei contoh sing rada anu ya, tak kei contoh sing rada nggilani didik. Mari ngoyo, Pak. Lek mari ngoyo, itu langsung basuhan, jres. Sama sekali nanti tidak menyisakan bau. Bersih semuanya. Ya toh? Tapi kalau ada orang ngoyo, biasanya yang bangkon-bangkon umum biasanya. Lek mari ngoyo, orang dang-dang dibasuh, marono setelah beberapa menit, setelah 10 menit baru dibasuh.
ambune masya Allah, rasanya ambune keri toh, ya toh, masih dibasuh ping 10 lho, kan ngono toh, ambune sik keri. Beda ketika baru kencing, baru kencing langsung dibasuh. Ini dibasuh sepisan jres, hilang. Sak ambune, sak datiai hilang kabeh. Tapi lek dijiar nih suwe alamat ngono lho. Alamat ambune pusing. Masih yo mbok basuh kelawan 10 kali. Ya lek orang mbok kei rinso orang arah hilang ambune. Itu bukti kecil bahwa suatu hal itu memang perlu untuk segera. Yang perlu digarisbawakan adalah segera. Jadi jangan ada anggapan halang podo-podo diberseninnya lho, kok ya diberseni, kok ya dibasuh. Loh beda rek. Sekarang dengan nanti itu beda. Nonton lho. Kon itu maknanya ilaman atallaha biqalbin salim. Karena ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau sifatnya itu sudah dibiarkan itu tambah sulit. Dan walaupun sering kan, walaupun bolak-balik matur nggih, yang namanya tindakan dan juga sifat buruk akan senantiasa menuntut untuk disempurnakan dengan keburukan yang lainnya. Begitu juga kebaikan. Setiap kebaikan akan menuntut untuk disempurnakan dengan kebaikan yang lainnya. Wong tambah peteng, Mbak. Tambah menuntut dirinya untuk semakin peteng. Carane bahasane bapak kula biyen niku cara bahasane bapak kula niku biyen ilmu hitam kalau mau manjur harus semakin dihitamkan. Begitu juga ilmu putih kalau semakin mau manjur harus semakin diputihkan. Ini jare bapakku biyen ngono. Dawuh yai biyen ngoten. Sama, sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita itu rek, ini akan semakin menuntut kita untuk semakin peteng dedet. Ya. Paham ya? Yes, kita berikan contoh ringan saja lah. Bahwa setiap keburukan akan menuntut untuk disempurnakan dengan keburukan yang lainnya, seperti halnya setiap kebaikan akan menuntut untuk disempurnakan dengan kebaikan yang lainnya. Sampeyan lihat orang yang korupsi misalnya. Orang korupsi itu mereka tidak akan cukup, tidak akan berhenti di cuma mengkorupsi saja. Nah, pasti lama-lama orang yang mengkorupsi itu lama-lama melakukan tindakan kriminal, menghalalkan segala cara, membungkam semua orang yang, dan bahkan bukan hanya membungkam, mengancam semua orang yang akan membahayakan kepadanya. Ya, itu salah satu bentuk daripada yang namanya tindakan tindakan keburukan akan menuntut untuk disempurnakan oleh keburukan yang lainnya. Begitu juga tindakan baik itu akan menuntut untuk disempurnakan dengan tindakan baik yang lainnya. Ya, karena nggak mungkin hitam putih bercampur menjadi satu, itu nggak mungkin, sulit. Dewe lek kepingin tahajud, ya, itu syaratnya ya itu mang harus disempurnakan dengan tindakan baik yang lainnya. Contohnya apa? Bengi kudu melek, bengi kudu ndang turu, bengi kudu ora oleh kakean maksiat, dan seterusnya. Sampean bisa mengkiaskan sendiri dengan kehidupan yang terjadi kepada jenengan. Itu kaidah umumnya seperti itu. Jare bapakku biyen lek oleh nyontohke iku padha mbek dunia hitam, Pak. Dunia hitam lek koyo sihir ngono ya. Sihir itu semakin mandi sihirnya santetnya itu kalau disempurnakan dengan apa itu jenenge tindakan yang lebih hitam. Lek sik gur korbane iku mek gur hewan iku gak taek mandi, tapi lek wis sing didadekno tumbal iku menungso sampai mateni menungso, iku ilmu hitamnya mandi teman. Bahkan kalau dalam ilmu hitam niku ya biasanya ini dalam ilmu hitam ya, kamu sang ben ngerti ya rek ya. Biasanya ilmu hitam itu para dukun-dukun itu kalau sudah kehabisan, hampir kalah nih. Itu kepingin ilmu hitamnya semakin mandi, mereka sampai keting ngomong ngerapen apa-apa.
sampai menghinakan terhadap Qur'annya Allah Ta'ala. Itu ben ilmu hitamnya mereka mandi. Begitu juga ilmunya para kiai. Kalau ilmu putihnya mereka kepingin mandi, nggak boleh dikotori pakai yang hitam-hitam, nggak boleh. Sampai ono istilah mutih barangnya loh Pak. Mangane mutih mek segodhok sampai ono yang seperti itu. Yes. Niki ngoten. Nggo ilaman atallaha biqalbin salim. Hatinya kita itu juga sama seperti itu. Hati yang hitam akan semakin menuntut untuk disempurnakan kehitamannya dengan tindakan-tindakan buruk yang lainnya. Begitu juga ilmu putih, hati yang putih akan menuntut disempurnakan dengan hal-hal baik yang lainnya. Pun kalau lanjutakan malih, kalau tambah gede, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Niki anu boten, sampun dimaknani dereng. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa uzlifat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa uzlifat lanten parakaken opo al jannatu suwarga ay kurribat tegese den parakaken opo jannah lil muttaqina maring wong kang padha takwa fayarawnaha mongko padha ningali sapa muttaqin ing jannah wa burrizat lan den katokake opo al jahim neraka jahim ay udhirat tegese den katokake apa jahim lil ghawina keduwe wong kang padha ya Allah ya Rabbi ya Karim ay lil ghawina keduwe wong kang padha lacut mana asale lacut ayil kafirin tegese wong kang padha kafir pun ditambah sekedhik ngeten mawon. Dan ayat yang selanjutnya ini untuk menunjukkan bahwa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin dan surga itu didekatkan aikur ribat lil muttaqin. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang semakin bertakwa semakin dekat kepada yang namanya surga. Wa burrizatil jahimu lil ghawin fayarawnaha wa burrizatil jahim ay udirat lil ghawin ayil kafirin. Dan neraka itu ditampakkan kepada mereka orang-orang yang melenceng, yakni orang-orang yang kafir. Maka tengeriki diingatkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sampean tengeriki diingatkan bahwa ini orang yang muttaqin itu ya tentunya adalah orang-orang yang qalbin salim, orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Man atallaha bi qalbin salim, orang-orang yang berhati selamat. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu benar-benar didekatkan kepada mereka. Surga benar-benar didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dengar kita akan bihaisu yushahidunaha fil mauqif wa ya'rifuna ma fiha wa tahsilamul bahjah was surur. Delok surga saking sewenenge. Bahkan surga itu bagi orang-orang yang saking bertakwanya itu seolah-olah ditampakkan kepada mereka. Mengikat tinggal akan dulu wong-wong yang bertakwa itu justru malah sebenarnya tidak begitu penting masalah masuk surga atau tidaknya. Ya, memang benar-benar ditampak nih loh cah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cuma ya tadi nggih. Huffatil jannah bil makarih, huffatin nar bisyahawat. Rongoknya. Karena ini kan dua nggih. Uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan neraka jahim itu ditampakkan kepada orang-orang yang melenceng, yakni orang-orang yang kafir. Nggih, ini seperti yang didawuhkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya adalah ini catatan tenanan, ini hadis-hadis yang basic, hadis-hadis dasar kamu kudu hafal. Mending ngaji nang kene kayak ana papan ya, Maksudnya hadis-hadis yang basic itu saya catatkan, kamu nyatet beneran dan dihafalkan. Kan ini kok minimal kamu jadi cara kiai desa dalil isok lho. Aki ngaji nahwu kan orang ngarah, kamu oleh dalil-dalil basic ini kan orang ngarah, Pak. Kemana ngaji Fathul Mungin ada orang ngarah awakmu.
Alanya namanya. Jadi ini hadis yang sering didawakan kalian para mubalek minimal kelas tarkam ya cara bahasanya. Mubalek kelas tarkam ya kayak ngono ya. Mubalek kelas tarkam niku bahasane beliau niki hadis tapi niki. Khufatil jannah bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ini jangan papan yang cilik nang jero kamar guys wis. Hah? Surat hadis kok. Hadis. Papan kecil aja. Hadis-hadis basic ini yang mudah hafal. Di pulpen ya. Nah, ini loh papan cilik ini loh. Catatnya kan pena, amuan hafal. Masih nahwu ra enek awak ngene iki. Wah. Yes. Ini dicatat tenanan, dihafalnya tenanan. Khufatil jannah bil makarih wa khufatin nar bisyahawat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutkan malih bahwa yang namanya surga itu dikelilingi oleh sebuah hal-hal yang tidak kita senangi. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan sebuah hal-hal yang disenangi. Kan ngono ta, Pak? Cara lagune Roma Irama piye? Lagune Roma Irama lah. Aku kok lali dah lagune Roma Irama dalam hal ini dah. Nah, ini bocah-bocah duduk bocah-bocah zaman biyen, bocah-bocah Gen Z. Orang ngerti lagune Roma Irama tadi ini. Lah duduk manusia re apa itu jenenge mengapa yang enak-enak itu diharamkan lo. Aku gak ngerti itu lagu gue jen wong-wong ya jen bocah-bocah Gen Z bocah-bocah nyaran aja itu lagunya Roma Irama seperti itu mengartikan ini hasilnya khufatil jannah bil makarih wa huffatin naru bish syahwat, bahwa yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Pengen mlebu surga Pak abot penuh dengan hal-hal yang tidak disenangi. Tangi subuh, sholat. Abot pangane enak-enak turu. Marono ninggal perkara-perkara maksiat. Beda dengan yang namanya neraka. Wa huffatin naru bisyahwat. Sedangkan yang namanya neraka jahanam, yang namanya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya syahwat, sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Ya, makanya kalau ada orang itu kok ya membiarkan dirinya sebenarnya yang lebih mengerikan daripada hal itu adalah ketika seseorang itu dimudahkan. Sekali lagi cara bahasanya itu kan ulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang itu akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk neraka, naudzubillahi min dzalik, dalane maksiat itu Pak rasanya jadi gampang. Iki sing luwih medeni.
Jadi yang mengerikan daripada sebuah tindakan maksiat itu sendiri adalah dimudahkan melakukan maksiat. Ngeri tenanan. Bahaya loh, Pak. Jadi kok lek ana wong kok angger nglakoni maksiat kok dalane penak, gampang ngono nemu ae dalane maksiat. Wah bahaya kuwi, Pak. Semono uga sak walike. Kayak awak dhewe muga-muga ae, Pak. Kok nglakoni ibadah rasane kok enteng. Ya. Kan ngoten to. Kalau ana cara teng bahasa teng syairane, iya mau rapal ora apa-apa, soalé rada angel. Sing tak catetne sing basic-basic ngene lho. Sing dasar-dasar ngene lho. Cara bahasane teng syairane niku lahu hajibun an kulli amrin yushinuhu wa laisa lahu an kulli amrin an kulli urfin hajibu ya apa sik syairan setengah lali aku. Lahu an kulli lahu hajibun an kulli amrin yushinuhu wa laisa lahu an talibil urfi hajib. Iki nang balaghoi pian ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun nggih dados niku wau kula matur ngoten. Jadi sing jenenge surga itu benar-benar didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu Masya Allah, sampean kalau baca yang namanya banyak hadis itu Pak, para sahabat itu sudah bisa mencium bau surga tatkala beliau itu berangkat menuju peperangan dan merasa dirinya akan mati syahid. Para sahabat itu saat ini berangkat perang, kalau mengangkat pedang, marono kok merasa bahwa kelihatannya dirinya akan mati syahid. Iku mature, aku wis mampu surga iki bisa. Iku wis alamat biasanya sahabat yang seperti itu biasanya seto mati syahid. Pun nggih niku ubud jadil jahim lil ghawin ayil kafirin. Dalane surga iku kangelan. Itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada hawa nafsunya normalnya manusia. Begitu juga sebaliknya mahafatin naru bisyahawat, yang namanya neraka itu dipenuhi, dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya itu disenangi oleh syahwat. Kepingin opo neraka ngono kuwi. Bon, hafal ora kira? Dibaca. 1 2 3. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Anu to, kamu hafal sebisa niki, ilingi sak umur urip kowe. Ya toh? Aku pentingnya kan, pentingnya ilmu itu gitu. Kamu hafal sekali ini, ilingi sak umur urip. Umur rada ana tahlilan ngono ya. Umur rada dalil sepisan ngene kan wis pantes ngono maksudmu ya. Ya. Ngaten panjang-panjang. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Surat Asy-Syu'ara ayat 92. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.